Pemirsa, tahun ajaran baru mulai Juli 2020 disambut secara berbeda oleh sekolah sesuai dengan zona wilayahnya masing-masing. Saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Aceh Barat, Aceh, yakni Bapak Al-Munawar Khalil, dan juga Kepala Sekolah SMP Lab School Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ibu Yati Suwartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Al-Munawar dan juga Ibu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Aceh terlebih dahulu bersama dengan Bapak Al-Munawar Khalil. Pak, Aceh menjadi zona hijau yang artinya sesuai dengan arahan Mendikbud, ini diperbolehkan untuk melangsungkan sekolah tatap muka. Meski tentunya harus melalui prosedur perizinan berlapis. Lantas apa saja Pak persiapan yang telah dilakukan oleh sekolah jelang dibukanya kembali tatap muka sekolah nih Pak? Ya, alhamdulillah kami MTS 3 Aceh Barat insya Allah akan membuka kembali proses belajar mengajar tanggal 13 Juli karena Aceh Barat sudah ditetapkan sebagai daerah zona hijau COVID-19. Nah, berbagai macam persiapan yang telah kami siapkan diantaranya hand sanitizer, masker untuk siswa dan guru, kemudian tempat cuci tangan, wastafel setiap kelas sudah kita pasang. Kemudian juga alat pengukur suhu bodi siswa sudah kita siapkan dengan sebaiknya. Baik, Pak, kemudian untuk melangsungkan sekolah tatap muka harus mengantongi perizinan dari Pemda, kemudian Kanwil Agama, dan juga termasuk izin dari orang tua murid. Sejauh ini bagaimana reaksi orang tua maupun pemerintah daerah? Apakah cenderung setuju atau justru resisten terhadap kebijakan murid kembali bersekolah? Melihat perkembangannya dari hasil pertemuan dengan orang tua, mereka sangat setuju untuk tanggal 13 Juli itu sekolah lagi anak-anak mereka. Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan dan juga jaga jarak. Kalau perlu kita buat nanti proses KBM-nya dalam bentuk shift. Jadi setengah-setengah proses pembelajarannya bagi siswa. Sambil kita menunggu izin dari Pemda atau dari Gubernur Aceh, ini terus kita matangkan persiapannya. Baik, Pak, dari hasil jejak pendapat, apa yang membuat orang tua cenderung setuju, Pak, bahwa murid kembali bersekolah dengan tatap muka? Hasil rapat dengan wali murid siswa baru tanggal 8 Juni 2020, mereka sangat setuju. Jadi tidak ada yang keberatan siswa bisa sekolah tanggal 13 Juli 2020. Baik, kesiapan apa saja Pak atau protokol kesehatan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh sekolah sebelum akhirnya membuka kembali sekolah dan melangsungkan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka? Dari awal tadi sudah saya katakan bahwa persiapan kita ini MTS 3 Aceh Barat sudah siap untuk menggelar kembali proses belajar mengajar dalam bentuk tatap muka. Di antaranya tadi masker, dan ini sudah kita bagi semua siswa maskernya dan juga guru, kemudian tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan sabun cuci dan sebagainya. Baik Pak, dan jika nantinya wilayah Aceh diketahui ada penambahan kasus dan juga level resikonya naik, maka sesuai arahan Mendikbud, satuan pendidikan ini wajib untuk ditutup kembali. Apakah sekolah sudah siap menjalani protokol yang artinya mengubah teknis dari sekolah tatap muka kembali menjadi sekolah daring, Pak? Ya, apabila nanti terdetek adanya kasus COVID yang menimpa di Aceh Barat, terpaksa kita harus kembali menutup sekolah sesuai dengan instruksi gubernur atau bupati, dan kita harus kembali belajar dalam bentuk daring atau belajar dari rumah bagi siswa-siswi MTS 3 Aceh Barat. Baik, terima kasih Pak Al-Munawar Khalil, dan berikutnya kita ke Ibu Kota. Sudah ada Ibu Yati selaku Kepala Sekolah SMP Lab School Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ibu Yati, selamat siang. Sebagai Kepala Sekolah SMP di Jakarta, apa saja Bu persiapan sekolah menyambut tahun ajaran baru tanggal 13 Juli, mengingat prosedur belajar tatap muka berlapis sehingga siswa masih belajar via daring?
Iya, yang pasti kami sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinannya. Yang pertama tentu jika kemungkinan tatap muka, yang kedua dengan kemungkinan juga daring. Nah, untuk mempersiapkan tahun pelajaran baru ini, kami sudah melakukan beberapa hal seperti pembagian tugas mengajar untuk guru, kemudian untuk penentuan wali kelas, bahkan sampai kepada tahap protokol-protokol kesehatan yang bisa kami lakukan ketika nanti sekolah akan dibuka kembali dengan tatap muka. Tapi kembali lagi, izin tentu dari dinas, izin dari wali kota, sehingga ketika sudah kami menyiapkan itu dan nanti tentu juga ada semuanya di tangan orang tua untuk kemudian nanti mengizinkan anak-anaknya untuk masuk atau untuk datang ke sekolah kembali seperti itu. Baik Ibu Yati, sekolah dengan sistem daring tentu kualitasnya tidak sama jika dibandingkan dengan sekolah atau kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Lantas apa saja yang menjadi prioritas pihak sekolah untuk menjaga agar kualitas pendidikannya tidak tertinggal, Bu? Yang pasti untuk yang daring tentu yang pertama kami lakukan guru-guru itu membedah dulu kompetensi dasar yang esensial, sehingga dari situ dari kompetensi dasar yang esensial itu diharapkan bahwa siswa tetap mendapatkan muatan kurikulum yang emang seharusnya dia terima di jenjang SMP seperti itu. Nah kemudian ketika kondisinya adalah melalui daring, selama ini kan kami sudah melakukan pembelajaran jarak jauh itu dari bulan Maret. Alhamdulillah selama ini tidak mengalami kendala. Nah interaksi dengan guru atau siswa ini semuanya juga melibatkan orang tua, sehingga misalnya kami menggunakan platform ada Zoom meeting untuk tadi ada interaksi atau touch atau menyapa dengan orang tua. Nah ketika misalnya di jadwal ditentukan 7.30 untuk daring, wali kelas atau guru melalui grup WA mengingatkan kepada orang tua, mengingatkan supaya anak-anaknya bisa standby sehingga pembelajaran bisa berlangsung seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini anak-anak bisa mendapatkan layanan yang optimal, meskipun tadi di waktu pembelajarannya tentu berbeda seperti pembelajaran normal gitu. Mereka melakukan tatap muka atau pembelajaran secara daring itu kurang lebih 3 jam, 3 mata pelajaran, sehingga memang berakhir di pukul 12 seperti itu. Dan itu sudah juga mempertimbangkan waktu istirahat mereka, waktu berjemur mereka, atau waktu juga berolahraga mereka di rumah seperti itu. Baik, Ibu Yati, yang berikutnya bahwa kalau kita melihat belajar secara langsung di sekolah memang mempermudah guru dalam mengawasi siswa selama kegiatan belajar mengajar ini berlangsung. Lantas bagaimanakah bentuk pengawasan dilakukan terhadap siswa jika belajarnya dilakukan via daring, Bu? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk pengawasan ya siswa yang dilakukan oleh guru bisa berbagai macam platform yang kita gunakan. Sebagai contoh, hari ini kami sedang melaksanakan penilaian akhir tahun untuk siswa kelas 7 dan kelas 8. Mereka menggunakan atau mereka melakukan tesnya dengan Moodle, dengan e-learningnya Lab School, kemudian pengawasannya melalui Zoom meeting, di mana di situ guru juga memantau, mengawasi ketika pembelajaran atau ketika mereka melakukan tes atau penilaian akhir tahun seperti itu. Nah, selebihnya adalah pengawasan itu juga melibatkan orang tua, bahwa proses pendidikan yang berlangsung dengan baik atau yang berhasil dengan baik tidak lepas peran dari orang tua, sehingga emang komunikasi yang baik antara orang tua, kemudian sekolah dan anak-anak itu bisa terwujud. Nah, dalam hal ini juga kami merangkul persatuan orang tua, murid dan guru, sehingga tadi masukan-masukan yang terjadi ketika pembelajaran di rumah itu bisa disampaikan kepada sekolah, sehingga ke sekolah setiap saat bisa memperbaiki dan tujuan pembelajaran bisa tercapai seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Yati Suwartini, Kepala Sekolah SMP Lab School Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan sebelumnya juga ada Bapak Al Munawar dari Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Aceh Barat Aceh. Terima kasih Bapak dan Ibu, jaga kesehatan selalu dan selamat bertugas kembali.